Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kopinya Black Honey Anaerob dari Java Halu. Sedap kali pagi ini. Kita bahas topik tentang sertifikasi individual ya, dalam artian sertifikasi sertifikasi profesi seseorang profesional. Nah, bedanya antara seorang biasanya kita bagi praktisi dan profesional. Kalau profesional itu bersertifikasi, kalau praktisi memang dia udah jagoan tapi dia nggak punya sertifikat. Nah, saya itu punya mixed feelings ya tentang sertifikasi ini. Di satu sisi nih ya, sertifikasi itu dibutuhkan karena kalau sebuah perusahaan katakanlah ya ingin meng-hire seseorang, dia pengen tahu orang ini bisa apa. Nah itu biasanya taunya gimana? Ya diuji sendiri, dites sendiri. Tes ini itu kan, tapi kalau udah ada sertifikasi kan dia udah tahu, oh dia jagoan programming, oh dia jagoan security, oh dia jagoan database atau apa ya. Ada sertifikasi itu menunjukkan bahwa dia sudah jagoan atau sudah kompeten di bidang itu. Oh ya dia sertifikasi jaringan, wireless atau apalah gitu ya. Jadi dia, oh iya gitu. Nah itu. Jadi itu ya. Kemudian juga kalau ada pekerjaan, tender pekerjaan itu juga kadang menyaratkan ya sertifikasi itu, karena untuk melihat bahwa ini orang yang dipekerjakan di dalam untuk menyelesaikan pekerjaan ini kredibel nggak, capable nggak, jangan-jangan orangnya nggak capable kan. Kalau dengan ada sertifikasi tahu oh ya dia bisa mengerjakan itu. Makanya kadang-kadang sertifikasi digunakan untuk itu, memastikan bahwa pekerjaannya dapat diselesaikan oleh yang bersangkutan gitu ya. Itu. Nah, jadi itu ya sisi positifnya itu. Sisi negatifnya, sertifikasi itu mahal, sehingga ada banyak orang yang tidak dapat ikutan sertifikasi itu karena nggak punya duit. Dulu misalnya saya buat sertifikasi murah karena sertifikasi serupa tuh mahal. Misalnya dulu saya buat sertifikasi Budi Raharjo, jadi BR certified gitu ya. Kenapa? Karena murah, ujiannya cuma Rp50.000 gitu ya, cuma Rp50.000 sehingga siapapun semoga bisa ikutan gitu. Kalau misalnya sertifikasinya waktu itu yang serupa ya adalah Cisco, mahal banget gitu ya. Jadi kalau anak SMK mau ambil sertifikasi Cisco mikir-mikir dulu. Tapi kalau mau sertifikasi Budi Raharjo 50.000 perak dia akan ambil dengan cepat gitu ya, nggak perlu nunggu lagi. Meskipun standarnya dibuat sama. Jadi bisa seperti itu ya, tapi proses sertifikasinya jadi bagi saya itu rumit, costly, mahal. Tapi bagi yang bersangkutan itu kan sama ya, ada banyak manfaatnya. Yaitu satu, mahal ya. Yang kedua, kadang orang yang bersertifikat pun itu memang masih belum se-capable yang diperkirakan. Contoh ada orang yang bersertifikat waktu dulu ya, Cisco katakanlah ya, atau apapun ya. Tapi sebetulnya dia melakukan sertifikasi itu dengan belajar lewat soal-soal dan lewat emulator gitu ya, lewat tools software. Tapi dia sendiri belum pernah lihat Cisco router, belum pernah megang Cisco router, belum pernah pakai Cisco router. Jadi kan bingung juga nih ya. Dibandingkan dengan praktisi yang sudah tiap hari ngoprek Cisco router, setiap hari udah kerjaannya nenteng Cisco router gitu ya. Tidur aja dengan Cisco router misalnya gitu ya. Berarti kan yang si praktisi ini seharusnya yang lebih ini ya, lebih ya kita hire ya dia, karena lebih jagoan ya. Tapi masalahnya tadi ya, dia kalau kita sebut practitioner bukan profesional itu ya. Nah, tambahan lagi. Nah, untuk saya secara pribadi, ini ngerinya itu Pak Budi tidak punya sertifikasi sama sekali. Jadi saya tidak punya sertifikasi apapun, sertifikasi. Tapi saya ngajar berapa hal, karena memang saya meneliti, mengembangkan ilmunya segala macamnya. Jadi saya practitioner sebetulnya ya. Bukan hanya practitioner dan akademisi di bidang ilmu itu.
Saya nggak punya sertifikasi macam-macam ya. Meskipun saya udah puluhan tahun di bidang security gitu ya, saya nggak punya sertifikasi satupun. Saya tuh kebayang Bill Gates ya. Bill Gates itu dia punya sertifikasi dari Microsoft nggak ya? Microsoft perusahaan buatannya dia gitu ya. Dugaan saya sih nggak punya. Tapi kalau orang ini ya dia Bill Gates, bukan hanya sekedar foundernya, dia tuh techinya, dia tahu macam-macam soal pengembangan software ya. Ya, jadi itu. Nah, ini sebagai contoh ya, jadi pro dan kontra sertifikasi. Di satu sisi menguntungkan, tapi juga jangan meremehkan orang yang tidak punya sertifikat. Sertifikat gitu. Bagaimana pendapat Anda soal sertifikasi ini gitu ya? Nah, ini misalnya contoh lagi nih, saya ini lagi baca-baca juga tentang security, lagi menulis security, yang mana mungkin orang yang bersertifikat profesi itu ya, profesional tadi itu tidak melakukannya. Dia kan memang hanya ya itu hanya mengerjakan tuh kerjaannya sehari-hari gitu ya, menangani masalah security maybe gitu ya. Yang pasti waktu itu ya belajar untuk mendapatkan sertifikasinya itu ya pasti itulah ya. Di luar itu mungkin belum tentu mengembangkan keilmuan bidang itu, belum tentu gitu ya. Tapi itu memang tugas akademisi beda lagi daripada itu tadi ya, profesional atau practitioner begitu. Hal yang serupa sertifikasi ini juga ternyata saya baru tahu bukan hanya di bidang teknis saja, bidang lain juga sama. Bidang kopi pun ada sertifikasinya juga. Bidang apalagi sama juga ternyata ada juga gitu ya. Ya mungkin suatu saat saya ngambil sertifikasi juga ya, mungkin ya. Tapi saat ini tidak tertarik gitu karena tidak ada kebutuhan bagi saya untuk melakukannya. Saya tidak melamar pekerjaan, saya tidak mengerjakan proyek membutuhkan sertifikasi. Jadi kalau Anda ada proyek misalnya kerjaan atau apa ya tentang security itu, Anda pilih Budi Raharjo yang sudah puluhan tahun dan masih aktif dalam mengembangkan bidang security, atau seseorang yang baru ngambil training dan lulus sertifikasinya. The choice is yours. Ya tentu saja saya tidak akan marah kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa ambil Pak Budi karena tidak punya sertifikat. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Ya itu ya. Ini ya memang value-nya beda gitu. Kalau teman-teman saya maunya Pak Budi karena saya tahu Pak Budi. Nah itu karena individu. Ya itu ya dia orang-orang bilang iya karena Pak Budi sih. Ya kan anomali ya. Tidak semuanya seperti saya itu anomali gitu ya. Ya jangan disamakan rata dengan Pak Budi dong kan ya kan anomali gitu. Jadi yang normnya atau yang normalnya itu adalah yang melakukan sertifikasi atau jadi profesional, practitioner boleh juga ya. Tapi kalau ya yang kayak saya memang anomali, ya jangan disamakan gitu. Oh iya benar juga sih. Gitu ya. Nah kalau mau jadi seperti saya harus gitu, harus tekun, harus ekspor, harus buat kontribusi, nggak usah banyak ngomong gitu ya. Jereng gitu. Kayak The Beatles lah ya. The Beatles itu jagoan membuat musik segala macam tapi bukan anak sekolahan musik gitu ya. Ada band yang sekolahan musik ada juga yang keren-keren gitu ya. Sama juga ada orang yang ya kan orang bilang drop out membuat startup drop out. Dia yang profesor juga ada, Jim Clark juga profesor membuat Silicon Graphics, Netscape. Dia juga PhD gitu ya. Gitu. Pixar juga gitu ya. Kita nikmati kopi ini sambil memikirkan sertifikasi. Coba Anda pikirkan soal sertifikasi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau cepet-cepet saya habisin karena gak enak kayak kalau udah dingin harus dipanasin lagi. Masa mau dimasukin microwave lagi ya? Ya kalau dilihat, aduh asik banget ini. Sorry ini Pak soal ini apa ceritain tentang kopi atau sertifikasi. Kalau gitu saya stop dulu ya, saya habisin dengan tenang. Sehat selalu.